Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan latihan kita terkait penalaran kuantitatif. Nah, video ini diperuntukkan buat teman-teman yang sedang berjuang menghadapi TBS, LPDP, UTBK, dan persiapan CPNS tahun ini ya teman-teman ya. Nah, langsung saja teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang nantinya kita akan bahas yang terkait dengan topik aritmatika dan aljabar. Silahkan teman-teman, di video sebelumnya yang belum tonton kita udah bahas terkait dengan kecukupan data. Linknya ada di deskripsi dan di pojok kanan atas video yang sedang teman-teman tonton saat ini. Nah, teman-teman, kita sekarang langsung saja ke soal nomor 1 ya. Nah, soal nomor 1, jika X sama dengan 66,67% dari 63, Y 87,50% dari 64, dan Z-nya adalah akar kuadrat dari setengah kali X plus Y. Berapa X plus Y plus Z? Nah, teman-teman, kalau kita lihat sepintas nih ya, sepintas kita lihat ini akan terlihat sangat sulit karena ini adalah bentuknya ini desimal nih teman-teman dan persen gitu ya. Udah gitu akan kita kalikan dengan bilangan lain lagi gitu ya. Nah, maka teman-teman, persen itu kan pada prinsipnya dia juga dapat ditulis sebagai pecahan. Nah, di dalam pecahan-pecahan itu ada istilahnya pecahan istimewa. Nah, pecahan istimewa seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang penyebut tiga, sepertiga, ada sepertiga itu sama dengan 33,33% nih teman-teman gitu ya. Ada 2/3 sama dengan 66,67%. Nah, ini yang akan kita pakai teman-teman. Nah, tabel ini silahkan teman-teman hafalkan ya. Ingat, hafalkan dan pahami betul gitu ya. Jangan sampai hilang. Karena ini akan sangat membantu sekali teman-teman gitu ya. Kita lihat sekarang X-nya ya. X-nya itu adalah 66,67%. Yang mana dia? Ya, betul ya. Yang ini dia ya, 2/3 gitu ya. 2/3 itu sama dengan 66,67%. Maka ini kita tulis 2/3 dari 63. Maka kita kali dengan 63, teman-teman. Kemudian Y-nya adalah 87,50% dari 64. Nah, 87,50% itu ada di mana, teman-teman? Ya, betul. Ada di penyebut 8 ya. Nah, jadi 7/8 dikali 64. Karena dari 64 ya. Maka ini kita selesaikan X dulu ya teman-teman ya. 63 bagi 3 berapa tuh? Ya betul ya, 21. Nah, 2 kali 21 berapa? Ya betul, 42. Kemudian si Y-nya adalah 64 dibagi 8 berapa tuh? Coret. Maka ini kita dapatkan 8. 7 kali 8, 56. Oke, sekarang kita dapat X-nya 62, Y-nya 56. Sekarang Z-nya adalah akar dari setengah kali penjumlahan dari 42 tambah 56. Berapa tuh? Ya, betul, 98. Itu setengah kali 98 berapaan sih gitu ya. Nah, setengah kali 98 adalah 49. Ini jadi akar 7. Betul ya. Nah, sekarang yang ditanya apa? X plus Y plus Z itu berapa? X plus Y plus Z adalah 98. Ya kan? X plus Y tadi 98 ya teman-teman ya. Kemudian ditambah dengan 7. Nah, 98 tambah 7 adalah 105. Ya, jadi jawabannya adalah si delta. Nah, begitu teman-teman. Segampang ini kita ngerjainnya ya. Asal teman-teman hafalkan yang pecahan istimewa ini gitu ya. Kalau teman-teman udah hafal ini, insya Allah akan jauh lebih mudah mengerjakan soal yang terlihat rumit ini. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Jika X kuadrat min 10 sama dengan 26 dan Y pangkat 3 sama dengan 216 untuk X dan Y merupakan bilangan asli. Ingat teman-teman, bilangan asli. Maka hubungan antara X dan Y adalah. Oke, kita sekarang mulai dari X kuadrat
min 10 sama dengan 26. Maka X kuadrat, coret, ini pindah ke sini gitu ya, 26 tambah 10. Maka X kuadrat, sekarang kita dapatkan 26 tambah 10 sama dengan 36. Maka X-nya adalah akar kuadrat dari 36. Berapaan tuh teman-teman? 6. Kenapa kita hanya ambil 6 gitu ya? Karena ini bilangan asli. Sebetulnya itu akar kuadrat dari 36 itu kan sama dengan plus minus 6 ya. Bisa 6, bisa minus 6. Tapi yang kita ambil adalah 6 karena bilangan asli ya. Oke. Sekarang Y-nya ya, gitu ya. Y pangkat 3 sama dengan 216. Berarti Y-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 216. Maka Y-nya adalah akar pangkat 3 dari 6 kali 6 kali 6. Oke, maka Y-nya sama dengan 6. Nah, sekarang apa hubungannya? Hubungan mereka adalah X dan Y sama-sama 6. Simpulannya adalah X sama dengan 6 sama dengan Y gitu ya. Maka jawabannya adalah si Charlie gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah dari 0,68 dibagi 32/5 dan 42% kali 13 adalah oke. Sekarang kita bisa menyederhanakan nih gitu ya. 0,68 itu berapa sih? Kita ubah dalam pecahan semua ya. Oke, 68/100. Oke, 68/100 dibagi 32/5. Ini kita ubah ke pecahan biasa ya. 32/5-nya menjadi 17/5. Nah, kemudian ditambah. Nah, sekarang jumlah dari gitu ya. Nah, ini dan ini berarti artinya tambah. 42% itu berapa? 42/100 dari 13. Oke. Nah, 68/100 ini kita bisa tulis ulang 68/100 bagi kita ubah jadi kali gitu ya. Ini berarti kita balik tuh 17/5-nya gitu ya. Kita balik. Sekarang 5-nya yang di atas dibagi 17 tambah 42/100 dikali 13. Oke, 68 dikali ini 68 dengan 17 bisa dicoret ya. Ini kita coret, oke. Ini karena 68 bagi 17 kan 4 ya, teman-teman ya. Ini 4. Kemudian 5 dengan 100 ini kita bisa coret gitu ya. Ini 100 bagi 5 berapa? 20 ya. Oke, nah ini tersisa 4 dan 20. Oke, ini 4/20 ditambah dengan, ini bisa kita coret? Enggak ini? Bisa ya, bisa dong. Ini kan sama-sama bagi 2 ya. Ini kan jadi 50. Ini berapa tuh? 42 bagi 2 ya, 21. Nah, sekarang kita tersisa 21 kali 13. Itu berapa itu? Ini 273/50. Nah, ini 4/20 bisa disederhanakan lagi nggak? Ya, ini bisa ya. 4/20 itu kalau disederhanakan itu 1/5 ya. Nah, 1/5 ditambah 273/50. Nah, ini sama dengan berapa, teman-teman? Oke, ini sama dengan ini kalau kita samakan penyebut ini, maka ini menjadi 10/50 kan gitu ya, ditambah 273/50. Nah, sekarang ini kita akan dapatkan 283/50. Nah, ini kan masih agak repot ya mengerjakannya ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat opsinya itu kan ada 2 angka di belakang koma ya. Ini 2 angka di belakang koma nih. Maka caranya adalah ini kita per 100. Gimana caranya agar ini menjadi per 100? Ya udah 50 kita kali 2. Yang di atas juga harus kita kali 2 dong. Maka ini menjadi 6. 16 cuma 1. 5 ya. 566/100. Jadi ini menjadi 5,66. Nah, gampang kan? Jadi jawabannya adalah si Charlie. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman akan sedikit terlihat lebih panjang penghitungannya gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan nanti teman-teman sudah terbiasa melakukan menghitung gitu ya, akan terasa lebih cepat gitu. Nah, begitu teman-teman ya.
Sekarang kita cek soal berikutnya gitu ya. Jumlah dari 0,01 dikali 3 kuadrat ditambah 250 dikali 0,02% adalah. Nah, ini teman-teman nih, sekarang perhatikan nih ya. Ini tricky sih ya, penghitungan-penghitungan seperti ini gitu ya. Tapi ini gampang sekali kalau kita mau selesaikan gitu kan. Nah, ini kan menjadi 0,01. Nah, 3 kuadrat itu kan kali 9 gitu ya. eh, saya kali 9 gitu ditambah ini 250 dikali 0,02%. Nah, 0,02% itu berapa sih gitu ya? Nah, ini kan sama dengan eh, 0,02 dibagi 100 kan ya, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita bisa selesaikan pelan-pelan gitu ya. Teman-teman boleh ini di apa namanya dikali terlebih dahulu yaitu 0,01 kali 9 kan 0,09 ya. Nah, ditambah dengan ini kita coret nih. Coret, coret gitu ya. Maka ini akan menjadi 25. Ini kan masih per 10 ya. Dikali 0,02 per 10 itu kan 0,002 ya. Teman-teman perhatikan. Nah, sekarang eh, teman-teman mau lanjutkan pengerjaan sampai selesai juga bisa ya. Tapi ini tuh sebetulnya udah kelihatan sih jawabannya gitu ya. Jadi jawabannya itu pastilah harusnya itu dua angka di belakang koma gitu ya teman-teman ya. Jadi akan ada jawaban dua angka di belakang koma. Nah, yang opsi yang memuat dua angka di belakang koma hanya berapa ya. Jadi kemungkinan besar nih jawabannya berapa gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau oke lah, anggap saya kita nggak percaya itu berapa jawabannya gitu ya. Maka kita ini bisa hitung 0,09 ditambah 25 dikali 0,002. 2 kali 25 saja gitu ya. Ini nih 2 kali 25 saja kalau kita kalikan ini kan 50 gitu ya. Nah, 50 itu kan 5 kali 10. Eh, ini akan menjadi 0,05 gitu. Teman-teman ya, ngerti nggak maksudnya? Nah, kan 2 kali 5, 25 kan 50. Oh, 50 nih ada kelipatan 10. Oh, menghapus satu nolnya gitu ya. Satu nol di belakang koma. Nah, maka ini akan menjadi 0,05. Ya udah, berarti ini kan ada dua angka di belakang koma ya. Kalau penjumlahan pasti tetap dua angka di belakang koma gitu. Jadi jawabannya adalah si Rapu. Gitu. Gitu teman-teman ya. Ini jawabannya 0,14. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Jumlah dari 7,7 dibagi 2,5 dikurangi 2 per 4 kali 3 per 4 adalah titik. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mendapati soal seperti ini gitu ya. Nah, ini kan pembagian dan desimal gitu. Agak sedikit agak ribet gitu ya. Nah, tapi tenang saja teman-teman gitu ya. Ini bisa kita atasi dengan apa? Kita akan mengatasi hal ini dengan pendekatan gitu ya. Pendekatan angka-angka gitu ya. Nah, coba perhatikan sekarang 7,7 dibagi 2,5 ya. Nah, ini kan 2,5 itu kelipatan berapa coba teman-teman? Iya betul, ini kelipatan 5 gitu ya. Karena ini kelipatan 5, maka 7,7 kita ubah dong ke kelipatan 5 supaya enak kita baginya gitu ya. Nah, 7,7 supaya menjadi kelipatan 5 gimana? Ya, 7,5. Ya, betul ya. Jadi ini kita dapat ubah menjadi 7,5 dibagi 2,5 gitu, teman-teman. Kita kurangi dengan 2 per 4 kali 3 per 4. Ini kita bisa coret gitu ya. Nah, ini kan 2 per 4 kan setengah teman-teman ya. Nah, setengah berarti setengah dikali 3 per 4. Oke. Ini sama dengan 7,5 bagi 2,5. Yes, betul. 3 ya teman-teman ya. Oke. Dikurangi setengah kali 3 per 4. Setengah kali 3 per 4 berapa? 3 per 8. Nah, sekarang teman-teman 3 dikurangi 3 per 8 itu berapa? Nah, 3 per 8 itu kan 0, sekian gitu ya. 0, berapa lah ya. Kita nggak perlu hitung gitu ya. Kenapa? Karena 3 kurangi 0, sekian itu hasilnya pasti 2, sekian gitu ya.
Nah, jawaban yang 2, sekian hanya berada pada delta gitu, teman-teman. Kecuali kalau ada lebih dari satu opsi itu 2, sekian, maka ini teman-teman bisa kerjakan gitu ya. 3,3 bagi 8 itu teman-teman kan kalau mau kerjakan gitu ya 0, berapa ya, 3 sekian gitu ya, 0,3 bla 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 gitu ya. Nah, maka ini akan menjadi 2,6 bla 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 juga gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah delta ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya ini tidak terlalu penting gitu ya. Tidak cukup penting gitu untuk kita kerjakan gitu. 3/8 itu berapa gitu. Kita nggak perlu tahu persis gitu ya. Yang jelas kalau kita kurangi 3 kurangi 0, sekian pasti hasilnya nanti 2, sekian. Itu ya teman-teman ya. Nah, ternyata teman-teman soal latihan kita sudah selesai, sudah habis gitu ya. Nah, like video ini jika teman-teman menyukainya, dislike jika tidak menyukainya, dan kalau ada yang ingin kita diskusikan lebih lanjut, silahkan boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung bersama channel ini, silahkan boleh di-subscribe, like, comment, and share, dan tentu saja nyalakan notifikasi loncengnya teman-teman ya, supaya selalu mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir. Saya Aprianto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.